Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya Panji Yunarto Pusonggu dengan NIM 13323036 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan laporan proyek PBD saya. Pada nomor 1, diminta buat rancangan basis data atau buat IRD dan lakukan translasi IRD menjadi tabel-tabel yang sesuai. IRD dalam gambar ini menggunakan hubungan antara beberapa objek dalam sistem informasi Institut Teknologi Data. Objek-objek tersebut adalah dosen. Dosen adalah entitas yang mewakili individu yang mengajar institut. Atribut dosen termasuk NIDN, nama, telepon, dan ruangan. Mata kuliah adalah entitas yang mewakili mata kuliah yang termasuk kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan jenjang. Program studi adalah entitas yang mewakili program studi dan di institut. Atribut program studi termasuk kode program studi dan nama program studi. Ruangan adalah entitas yang mewakili ruangan di institut. Atribut ruangan termasuk antara entitas-entitas tersebut adalah dosen memiliki satu ruangan mengajar. Dosen mengajar satu atau lebih mata kuliah. Terkait dengan mata kuliah, dengan satu program studi, setiap entitas dalam IRD memiliki atribut. Atribut adalah karakteristik yang mendeskripsikan entitas. Dalam IRD, gambar atributnya adalah NIDN, nama, telepon, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, jenjang, dan kode program studi dan nama program studi. Selanjutnya nomor 2, lakukan validasi terhadap rancangan Anda dengan konsep normalisasi. Sini tidak perlu melakukan normalisasi dikarenakan sudah dalam satu NF karena setiap selnya hanya berisi satu nilai. Juga sudah dalam 2 NF karena tidak ada dependensi fungsional parsial. Total bergantung pada transaksi underscore ID, pelanggan ID, dan tanggal. Sudah dalam 3 NF karena tidak ada dependensi transitif. Selanjutnya nomor 3, lakukan pengembangan basis data sebagai rancangan final atau melakukan data definition language. Di sini saya membuat basis data beserta tabel-tabelnya. Ada tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel program studi, dan tabel ruangan pribadi. Yang selanjutnya adalah enforcing data integrity dengan menerapkan usage consent yang sudah Anda pelajari. Di sini sudah saya membuatkan untuk tabel dosen, untuk tabel mata kuliah, tabel program studi, dan tabel ruangan pribadi. Selanjutnya, lakukan aktivitas pengelolaan basis data menerapkan data manipulation language pada SQL atau yang bagian A, lakukan pengisian data dummy pada basis data yang dikembangkan. Di sini saya sudah membuat data dummy berupa data hampir mirip dengan PA kami, yang mana ada untuk mata kuliah, untuk tabel dosen, tabel program studi, dan tabel ruangan pribadi. Yang berikutnya, buat 10 query untuk menampilkan data dari satu tabel. Sini sudah saya buat untuk 10 query menampilkan dari satu. Yang pertama, saya menampilkan semua dari tabel dosen. Sini datanya tertampil semua. Yang kedua, menampilkan nama dan email dosen. Yang ketiga, menampilkan dosen dengan gelar SSC, MSc. Yang keempat, menampilkan dosen dengan NIDN di awal 011. Yang kelima, menampilkan dosen dengan nomor telepon di awal 0813. Yang keenam, menampilkan dosen dengan nama yang mengandung kata Manalu. Menampilkan dosen dengan email yang tidak mengandung kata del.ac.id. Yang kedelapan, menampilkan dosen dan gelar yang diurutkan secara alfabetis. Yang kesembilan, menampilkan jumlah dosen. Yang ke-10, menampilkan dosen dengan gelar yang diawali secara turut berdasarkan nama. Yang berikutnya, buat 10 query untuk menampilkan data dari beberapa tabel. Yang pertama, menampilkan nama program studi dan nama dosen pengampu menggunakan lab join. Yang kedua, menampilkan nama dosen beserta ID ruangan menggunakan right join. Yang ketiga, menampilkan nama mata kuliah dan nama program studi menggunakan inner join. Yang keempat, menampilkan nama dosen beserta ID ruangan jika ada menggunakan lab join. Yang kelima, menampilkan nama mata kuliah dan nama dosen menggunakan inner join. Yang keenam, menampilkan semua data dari tabel dosen yang memiliki atau tidak memiliki ruangan pribadi.
Yang ketujuh, inner join antara tabel mata kuliah dan dosen berdasarkan kolom ID kuliah dan tabel mata kuliah. Yang kedelapan, menampilkan mata kuliah dan nomor ruangan jika ada atau tidak pada ruangan jika tidak ada menggunakan lab join. Yang kesembilan, menampilkan nama mata kuliah dan nama dosen pengampu jika ada atau belum ditentukan jika tidak ada menggunakan lab join. Yang berikutnya, buat 5 penggunaan subquery. Yang pertama, menghitung total jumlah dosen dan menampilkan jumlah tersebut bersama dengan setiap nama mata kuliah. Yang kedua, menampilkan nama-nama mata kuliah yang terkait dengan program studi jenjang D3. Yang ketiga, menampilkan nama mata kuliah yang memiliki jumlah SKS lebih dari rata-rata. Yang keempat, menampilkan data dari mata kuliah yang diajarkan oleh dosen dengan nama Eka Stepanis dan Bella. Yang kelima, menampilkan daftar nama dan email dosen yang mengajar mata kuliah dengan SKS lebih dari 2. Sekian dari video yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.